Halo seluruh peserta didik SMA Dharma Yuda. Apa kabar? Harapan Sir kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan tetap semangat dalam belajar matematika. Pada pertemuan berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan di materi bab yang ketiga, yaitu definisi matriks dan kesamaan dua matriks. Agar kalian dapat mengerjakan soal latihan yang ada di Edmodo, maka perhatikan dengan baik setiap penjelasan yang ada pada video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Materi pokok yang akan kita bahaskan pada bab 3 ini adalah matriks, kemudian nanti operasi aljabar matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, kemudian determinan dan inverse, lalu masalah yang melibatkan matriks. Secara definisi, matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris, dan yang ditulis menurun disebut kolom, yang semua anggotanya terletak di dalam suatu tanda kurung. Perhatikan contoh yang pertama. Suatu SMA mempunyai 4 kelompok belajar OSN untuk kelas 10. Kelompok belajar matematika mempunyai 27 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. Kelompok belajar fisika mempunyai 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Kelompok belajar ekonomi mempunyai 8 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan, sedangkan kelompok belajar geografi mempunyai 10 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Susunlah suatu notasi matriks berdasarkan keterangan di atas. Baik, kita akan jawab di sini ya. Sebelumnya kita tandai dulu untuk matematika ya. Kemudian untuk yang fisika, lalu untuk yang ekonomi, dan untuk yang geografi untuk memudahkan kita dalam membuat tabelnya ya. Data di samping akan disajikan dalam bentuk model matematika seperti tabel berikut ya. Kita buat tabelnya. Terdiri atas kelompok belajar dan jenis kelamin ya. Kelompok belajarnya adalah matematika, fisika, ekonomi, geografi. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Kita isikan berdasarkan keterangan yang ada pada contoh pertama ini ya. 27, 30 untuk matematika. Kemudian 18, 15 untuk yang fisika, 8, 16 untuk yang ekonomi, kemudian 10, 12 untuk yang geografi ya. Pekerjaan kita sudah benar di sini ya. Baik, kita buatlah notasi matriksnya dalam bentuk kurung biasa seperti ini ya. 27, 30 yang merupakan barisnya, kemudian 18, 15, 8, 16, 10, 12 ya. Atau boleh juga dalam bentuk kurung siku seperti ini ya. Sama saja ya. Oke. Baik, sampai di sini paham ya untuk membuat notasi matriks. Kedua ekspresi dalam bentuk kurung biasa dan kurung siku menunjukkan suatu matriks. Sebut matriks P. Hal ini berarti P sama dengan ini kurung biasa ya. 27, 30, 18, 15, 8, 16, 10, 12. 27, 30 ini kita sebut baris ke-1 ya. 18, 15 kita sebut baris ke-2. 8, 16 kita sebut baris ke-3. 10, 12 kita sebut baris ke-4. Sementara untuk 27, 18, 8, 10 kita sebut dengan kolom ke-1. 30, 15, 16, 12 kita sebut dengan kolom kedua. Angka-angka pada matriks P seperti 27, 30, dan seterusnya disebut unsur-unsur atau anggota matriks P. Anggota dalam baris ke I dan kolom ke J disimbolkan dengan A, I, J. Ya, pada matriks P misalnya ya, ini matriks P yang tadi. A22 yaitu anggota matriks yang terletak pada baris kedua dan kolom kedua. Perhatikan, baris kedua dan kolom kedua yang mendapat asiran 2 kali, itulah nilai A22 sama dengan 15. Baik, yang berikutnya
A31 yaitu anggota matriks yang terletak pada baris ketiga dan kolom ke-1. Ya, baris ketiga dan kolom ke-1. Yang diarsir 2 kali itu adalah nilai A31 sama dengan 8. Berikutnya A42 yaitu anggota matriks yang terletak pada baris keempat dan kolom kedua. Baris keempat dan kolom kedua yang mendapat arsiran 2 kali itu adalah nilai A42 sama dengan 12. Jadi secara umum ditulis untuk matriks P sama dengan A11, A12, A21, A22, A31, A32, A41, A42. Berikutnya kita akan bahaskan ordo suatu matriks. Jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A sama dengan M kali N. Ya, baik. Kita akan berikan contoh yang kedua di sini. Untuk matriks A sama dengan kurung biasa 5, negatif 7, 2, negatif 1, 0, 3. Ya. Matriks A ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Maka dapat ditulis ordo A sama dengan 2 kali 3. 2 adalah banyak baris dan 3 adalah banyak kolom. Baik, berikutnya untuk matriks B. Negatif 4, 1, 7, 0, 3, negatif 5. Matriks B ini memiliki 3 baris dan 2 kolom. Jadi kita tulis untuk ordo B sama dengan 3 kali 2. Ya. Baik. Berikutnya untuk matriks C sama dengan 7, 3, negatif 2 terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Jadi kita tulis untuk ordo C sama dengan 1 kali 3. Baik, untuk matriks D sama dengan negatif 3, 4, 0, 1 terdiri dari 4 baris dan 1 kolom. Maka ordo D kita tulis sama dengan 4 kali 1. Di sini saya berikan untuk contoh yang ketiga. Jika AIJ sama dengan 3I dikurang 2J memenuhi matriks, ya, ini kurung biasa A11, A12, A21, A22, A31, A32, maka tentukanlah nilai A12 tambah A31. Kita akan jawab. Jika AIJ sama dengan 3I dikurang 2J, maka A12 kita substitusi nilai I-nya sama dengan 1 dan J sama dengan 2 ke dalam rumusan ini. Sehingga nanti dapat 3 kali 1 dikurang 2 kali 2. Ini 3 dikurang 4. Maka nilai A12 sama dengan negatif 1. Begitu juga dengan A31. Ya. I sama dengan 3 dan J sama dengan 1. Substitusi ke dalam rumusannya. Sehingga nanti didapat 3 kali 3 dikurang 2 kali 1. Maka nilai A31 sama dengan 9 dikurang 2 sama dengan 7. Sehingga A12 tambah A31 sama dengan negatif 1 ditambah dengan 7. Yaitu nilainya adalah 6. Baik, sampai di sini paham ya untuk penjelasan contoh yang ketiga. Baik, pada pertemuan berikut kita akan bahaskan matriks-matriks khusus. Yang pertama adalah matriks kolom dan matriks baris. Pada umumnya, jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali 1, maka matriks A disebut matriks kolom. Jika suatu matriks A mempunyai ordo 1 kali N, maka matriks A disebut matriks baris. Matriks B berikut adalah contoh matriks kolom. Matriks B memiliki 4 baris dan 1 kolom.
Ordo B sama dengan 4 kali 1. Dalam hal ini, nilai M sama dengan 4. Matriks C berikut adalah contoh matriks baris. Matriks C terdiri dari 1 baris dan 5 kolom. Ordo C sama dengan 1 kali 5. Dalam hal ini, nilai N sama dengan 5. Matriks khusus yang kedua adalah matriks 0. Jika semua anggota suatu matriks merupakan angka 0, maka matriks itu disebut matriks 0. Matriks 0 biasanya diwakili oleh O, M kali N. Matriks-matriks berikut adalah contoh matriks O, M kali N. Matriks O2 kali 3 adalah matriks 0 yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Matriks O 3 kali 2 adalah matriks 0 yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Matriks O 3 kali 3 adalah matriks 0 yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Matriks khusus yang ketiga adalah matriks persegi. Pada umumnya, jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali M, maka matriks A disebut matriks persegi. Matriks M dan N berikut adalah contoh matriks persegi. Matriks M terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Ordo M sama dengan 2 kali 2. Matriks N terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Ordo N sama dengan 4 kali 4. Matriks khusus yang keempat adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0, dan anggota yang lain 0. Matriks-matriks berikut adalah contoh matriks diagonal. Matriks W adalah matriks persegi. Ordo W sama dengan 2 kali 2. 2, 1 itu adalah disebut diagonal utama, merupakan bilangan bukan 0, dan anggota yang lain adalah 0. Jadi matriks W adalah matriks diagonal. Matriks G adalah matriks persegi. Ordo G sama dengan 4 kali 4. Diagonal utamanya adalah 1, 4, 3, 6, merupakan bilangan bukan 0, dan anggota yang lain adalah 0. Jadi matriks G adalah matriks diagonal. Matriks yang berikutnya adalah matriks H. Matriks H adalah matriks persegi. Ordo H sama dengan 3 kali 3. Negatif 1, 3, negatif 2 adalah diagonal utamanya, merupakan bilangan bukan 0, dan anggota yang lain adalah 0. Jadi matriks H adalah matriks diagonal. Matriks khusus yang kelima adalah matriks skalar. Jika anggota-anggota A11 sama dengan A22 sama dengan A33 sama dengan K, di manakah suatu bilangan bukan 0 dan 1, maka matriks diagonal disebut matriks skalar. Matriks-matriks berikut adalah contoh matriks skalar. Matriks A adalah matriks diagonal dengan ordo A sama dengan 2 kali 2. Perhatikan nilai A11 sama dengan A22 sama dengan 3. Jadi matriks A
disebut matriks skalar. Matriks B adalah matriks diagonal. Ordo B sama dengan 4 kali 4. Perhatikan, nilai A11 sama dengan A22 sama dengan A33 sama dengan A44 sama dengan 4. Jadi, matriks B disebut matriks skalar. Matriks C adalah matriks diagonal. Ordo C sama dengan 3 kali 3. Perhatikan diagonal utamanya. A11 sama dengan A22 sama dengan A33 sama dengan negatif 5. Jadi, matriks C disebut dengan matriks skalar. Matriks khusus yang keenam adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan anggota pada diagonal utama adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Matriks identitas biasanya diwakili oleh IM. Matriks-matriks berikut adalah contoh matriks identitas. Matriks I2 adalah matriks persegi dengan anggota pada diagonal utama adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Maka matriks I2 adalah matriks identitas. Matriks I3 adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Maka matriks I3 adalah matriks identitas. Matriks I4 adalah matriks persegi dengan anggota pada diagonal utama adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Jadi matriks I4 adalah matriks identitas. Matriks khusus yang ketujuh adalah matriks transpos. Matriks A transpos yang dibentuk dengan menulis setiap baris dari A sebagai kolom yang bersesuaian untuk A transpos disebut matriks A transpos. Matriks A berikut adalah contoh matriks transpos. Perhatikan matriks A dan perhatikan matriks A transpos. Baris ke-1 pada matriks A itu menjadi kolom ke-1 pada matriks A transpos. Baris kedua pada matriks A itu menjadi kolom kedua pada matriks A transpos. Baris ketiga pada matriks A itu menjadi kolom ketiga pada matriks A transpos. Perhatikan matriks A memiliki 3 baris dan 4 kolom. Ordo A sama dengan 3 kali 4. Perhatikan matriks A transpos. Matriks A transpos memiliki 4 baris dan 3 kolom. Ordo A transpos sama dengan 4 kali 3. Berikutnya, kita akan bahaskan kesamaan dua matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama jika 1. Mempunyai ordo sama. 2. Anggota-anggota yang bersesuaian juga sama. Contoh 1. Diketahui matriks A sama dengan X, 2, negatif 3, 3Y. Dan matriks B sama dengan 1, M, N, 12. Tentukan nilai M tambah N kurang X kurang Y jika A sama dengan B. Baik, kita akan jawab. Perhatikan matriks A memiliki ordo 2 kali 2 dan matriks B memiliki ordo 2 kali 2. Jadi ordonya sudah sama ya. Baik. Untuk anggota-anggotanya, X bersesuaian dengan 1 atau letaknya sama. Jadi kita tulis X sama dengan 1. 2 bersesuaian dengan M atau letaknya sama. Kita tulis M sama dengan 2. Negatif 3
bersesuaian dengan N atau letaknya sama. Maka kita tulis N sama dengan negatif 3. 3Y bersesuaian dengan 12. Maka kita tulis 3Y sama dengan 12, nilai Y sama dengan 4. Jadi nilai M tambah N kurang X kurang Y sama dengan 2 tambah negatif 3 kurang 1 kurang 4 sama dengan negatif 6. Berikutnya kita akan bahaskan contoh yang kedua. Diketahui matriks P sama dengan A tambah 2B 4, negatif 3, 4B kurang A. Dan matriks Q sama dengan 7, 4, negatif 3, 11. Tentukan nilai A kurang B jika P sama dengan Q. Kita akan jawab. Perhatikan matriks P memiliki ordo 2 kali 2. Dan matriks Q memiliki ordo 2 kali 2. Jadi ordonya sudah sama ya. Kemudian anggota matriks P ada 4 dan Q juga ada 4. Di sini negatif 3, di sini juga ada negatif 3. Jadi anggota yang bersesuaian atau sama letaknya nilainya sudah sama ya. Lalu perhatikan kembali untuk A tambah 2B bersesuaian dengan 7 ya atau sama letaknya. Kita tulis A tambah 2B sama dengan 7 sebagai persamaan pertama. Ya. Kemudian nilai 4 B kurang A dan 11 itu adalah bersesuaian ya. Jadi atau sama letaknya. Kita tulis 4B kurang A sama dengan 11. Jadi persamaan yang kedua. Kemudian dua persamaan dua variabel ini kita eliminasi ya, kita tambahkan. Nanti variabel A nya tereliminasi. 2B tambah 4B sama dengan 6B, 7 tambah 11 sama dengan 18. Maka nilai B sama dengan 3 ya. Lalu substitusi B sama dengan 3 ke persamaan I yang pertama ya, boleh juga I yang kedua. Oke. Nanti didapat A tambah 2 kali 3. Jadi B nya substitusi sama dengan 3. Bernilai sama dengan 7. Nilai A sama dengan 7 kurang 6 ya. Maka nilai A sama dengan 1. Jadi nilai A kurang B sama dengan 1 kurang 3. A kurang B sama dengan negatif 2. Sampai di sini paham ya untuk contoh yang kedua. Demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini. Agar kalian lebih terlatih dalam pengerjaan soal, maka kerjakanlah soal latihan yang ada di Edmodo dan kumpulkan tepat waktu.